Wow, puji Tuhan. Selamat sore JCC. Saya ucapkan happy Sunday untuk kita semua, baik yang ada di tempat ini ataupun di rumah masing-masing. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Untuk itu saya mengingatkan, saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan hati kita. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan boleh mengajak seluruh keluarga untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan sore hari ini ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu mempersilakan Bapak Ibu boleh mempersiapkan roti, anggur ataupun minuman yang ada di rumah masing-masing. Dan kita percaya sepanjang ibadah sore hari ini kita boleh merasakan hadirat dan lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan terlebih dahulu berdoa untuk memulai ibadah kita sore hari ini. Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan kami boleh kembali berkumpul, beribadah bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan. Bapak, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, dan kami tahu Bapak Engkau pun tidak terbatas oleh media apapun. Sehingga baik kami yang ada di tempat ini ataupun kami yang ada di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan sudah hadir. Dan Tuhan siap melawat setiap kami. Baik kami yang datang dengan segala pergumulan, kami percaya Engkau melepaskan kami. Baik kami datang dengan segala sakit penyakit, kami percaya akan ada pemulihan dan kesembuhan. Bahkan ketika kami datang dengan segala jalan-jalan yang buntu, kami percaya Tuhan sang pembuat jalan Tuhan. Untuk itu biarlah hati kami bersuka cita, karena kami tahu Engkau bertata di atas setiap pujian kami. Untuk itu Bapa, bebaskan hati kami untuk kami mengekspresikan ibadah sore hari ini, karena kami sedang menyembah Raja di atas segala Raja. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan untuk ibadah sore hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap beribadah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masuk gerbangnya dengan segala pujian. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan dengan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati akan pujian. Sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, oh, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Katakan, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you, and He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you, and He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Berikan kemuliaan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya Tuhan Yesus baik, amin. Apapun yang terjadi, kita tetap mau berkata Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik. Kita percaya bahwa nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Baik penderitaan, baik sakit, penyakit atau apapun, biarlah kita tetap percaya Tuhan sanggup menolong setiap kita. Mari kita masuk dalam firman Tuhan sore hari ini. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Mungkin kau merasa sendirian, mungkin kau merasa nggak ada yang peduli dengan hidupmu. Mari tetap yakin dan percaya, di dalam kondisi apapun Tuhan tetap ada di samping kita. Bulu yang patah terkulai nggak akan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya nggak akan pernah dipadamkan. Karena Yesus menyayangi kita. Yesus menerima setiap kita apa adanya. So, sore hari ini mari
Fokuskan setiap hati kita bukan kepada masalah yang terjadi, tapi mari kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Dia peduli hidupmu, Dia sungguh mengasihi setiap. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Patah terkulai takkan pernah dipatahkan, takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan peduli kehidupan setiap kita. Tuhan mengasihi setiap kita. Haleluya. Mari kita belajar pujian ini. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, suku yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Oh, saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Mari nyatakan. Yang patah terkulai pernah dipatahkan, yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Aduli bulu yang patah, bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, suku yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan. Dia selalu perhatikan. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri.
peduli. Dengan hati kita katakan, sungguh yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu peduli. Biarlah pujian ini boleh menguatkan dan mengingatkan kami Tuhan. Ketika nggak ada seorang pun yang mengerti bahkan peduli kehidupan kami Tuhan, namun kami tahu Engkau senantiasa mengerti dan peduli akan hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah jangan biarkan kami untuk putus harapan Tuhan, putus asa dalam kehidupan kami. Namun biarlah kami semakin hari semakin percayakan pertolongan-Mu yang ajaib senantiasa Engkau nyatakan Bapa. Khususnya sore hari ini ketika firman-Mu akan disampaikan, kami percaya itulah sumber kekuatan kami Tuhan. Mampukan kami belajar seperti Maria, duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami percaya di tengah-tengah setiap masalah pergumulan kami, Engkau akan menuntun setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, dan kami semua kami percaya, kami semua akan diberkati sore hari ini Tuhan. Berbicara bagi setiap kami, dan kami siap mendengarkan Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Serahkan ke hamba-Nya. Ya, puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kembali kita boleh bertemu dalam sebuah ibadah walaupun secara online. Percaya dalam setiap ibadah hadirat Tuhan hadir dan ada isi hati Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan bagi kehidupan setiap kita. Kita akan memulai ibadah dengan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama kita mau lihat sama-sama saudara sebuah ayat di dalam kitab 1 Ibrani pasal yang ke-1. 1 Ibrani pasal ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Wow, saudara, ini merupakan satu ayat yang sangat indah karena lewat ayat ini kita sama-sama tahu bahwa dari zaman dahulu kala, katakan dahulu kala, Allah berusaha dengan pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Melalui para nabi di dalam perjalanan kekristenan saudara, ketika Adam dan Hawa, ketika Nabi Nuh, ketika Abraham saudara. Di situ Allah berulang kali menampakkan diri, Allah langsung berbicara. Namun ada saat-saat atau waktu-waktu tersendiri Allah berbicara mengutus para nabinya. Para nabi itu diutus oleh Allah untuk berbicara, menyatakan pesan Tuhan kepada orang-orang Israel. Dan lewat ayat ini saudara, kita bisa tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang tadi kita sama-sama nyanyikan saudara, ada Yesus yang paling mengerti, ada Yesus yang paling peduli, ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan, adalah pribadi yang ingin selalu berbicara dengan kita. Adalah suatu pribadi yang sangat ingin untuk kita mengenal isi hatinya saudara. Ya, dan tibalah zaman di mana Yesus hadir saudara ke dalam dunia untuk menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan isi hati Bapa. Yesus mengajar, Yesus memuridkan orang-orang saat itu, Yesus menyampaikan kebenaran. Dan ada sebuah ayat di dalam kitab Matius 28, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Ayat yang tidak asing bagi kita. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-1, Ibrani menuliskan di zaman dahulu kala Allah dengan berbagai cara ingin berbicara kepada umat manusia. Sampai di satu titik Yesuslah yang berbicara kepada umat manusia. Tapi ketika Yesus selesai menjalankan tugas, Yesus mau naik ke surga, ada suatu pesan, saudara, yang dikatakan bahwa jadikanlah seluruh bangsa muridku, yang menyatakan bahwa ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ya, ini satu perintah yang diberikan oleh Yesus kepada para murid. Jadi kalau boleh secara simpel saya katakan, di zaman dahulu Allah mengutus para nabi. Di zaman dahulu Allah mengutus orang-orang untuk menyampaikan pesan kebenaran, untuk menyuarakan kebenaran. Tapi di zaman hari ini Allah memilih murid-muridnya. Allah memilih saya dan saudara untuk menjadi penyampai pesan kebenaran kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Ya, sadarilah. Tadi pujian mengatakan bahwa sadarilah bahwa kita tidak sendiri, ada Yesus yang sangat peduli ya. Ada Yesus yang sangat peduli. Saya mau katakan, sadarilah bahwa hari ini kita dipilih, kita ditetapkan Tuhan. Kita memiliki satu perintah, saudara, di dalam Yesus untuk kita mengajarkan kebenaran. Sekali lagi, di zaman dulu nabi-nabi yang dipilih untuk mengajarkan kebenaran. Tapi di zaman saat ini, saudara, saya dan saudara, kita adalah murid-murid Yesus, dipilih untuk memberitakan tentang kebenaran. 2 bulan lalu kita belajar tentang menjadi seorang murid, yang pada akhirnya berujung kepada pembahasan yang kita akan bahas selama bulan ini, yaitu memuridkan. Sebelum kita menjadi seorang murid, kita harus terlebih dahulu dimuridkan. Kita pernah bahas, siapa sih yang memuridkan kita? Satu, yang memuridkan kita adalah Tuhan. Yang memuridkan kita adalah Roh Kudus. Yang kedua, melalui gerejanya kita dimuridkan, saudara. Ya, dan proses kita dimuridkan ini akan terus berjalan. Namun di dalam perjalanan proses kita dimuridkan, kita jangan lupa bahwa kita pun punya tanggung jawab untuk memuridkan. Ya, nah, Yesus di dalam pelayanannya, Yesus melakukan pemuritan dengan sangat luar biasa. Mungkin kata pemuritan ini saudara belum banyak yang dengar, atau mungkin apa sih pemuritan? Kalau bersaksi, oh ya lebih paham. Kalau memuridkan itu apa? Di dalam slide saya tuliskan. Saya persimpel atau permudah pengertian pemuritan. Pemuritan adalah perjalanan kehidupan. Katakan perjalanan kehidupan. Perjalanan kehidupan di mana kita mengisi perjalanan itu dengan mengajar dan mendidik. Apa sih bedanya mengajar dan mendidik? Kalau mengajar itu berbicara tentang knowledge. Kita memberi tahu, kita memberi pengertian. Akhirnya orang yang tidak tahu jadi tahu, yang nggak ngerti jadi ngerti. Tapi mendidik itu lebih dalam daripada mengajar. Mendidik berbicara ketika kita sudah mengajar, orang yang nggak tahu jadi tahu. Lalu kita mendampingi orang itu untuk melakukan apa yang dia tahu. Kita mensupport, kita mendukung, kita memotivasi orang itu untuk punya kehidupan yang berbeda. Tadinya dia nggak tahu standar kebenaran, sekarang dia tahu standar kebenaran, dan kita berdiri bersama orang itu, kita berjalan bersama, kita kuatkan, kita nasehatkan, kita doakan, kita dukung, untuk orang tersebut pun menghidupi kebenaran. Ya, pemuritan adalah suatu perjalanan kehidupan, bukan momen yang mengajar dan mendidik orang untuk mengenal, percaya kepada Yesus, dan hidup melakukan apa yang Yesus ajarkan. Inilah pemuritan. Dan Tuhan di zaman dahulu kala memilih para nabinya untuk memuridkan. Tapi di zaman saat ini Tuhan memilih para murid-muridnya untuk kita melakukan pemuritan. Untuk kita berjalan bersama orang di sekitar kita dengan menanamkan nilai firman Tuhan, menanamkan nilai kebenaran, mendukung orang itu untuk hidup dalam kebenaran, sehingga orang itu hidupnya diubahkan, dan pada akhirnya dia pun mengambil tugas ini.
Saudara, saya tadi katakan bahwa Yesus selama 3,5 tahun, dia melakukan pemuritan begitu luar biasa. Dan di zaman itu, pemuritan bukan hal yang aneh. Ahli-ahli Taurat, imam besar, mereka pun melakukan pemuritan, saudara. Namun yang membedakannya, ahli Taurat, imam besar, saudara, melakukan pemuritan untuk mencari ketenaran. Makin banyak muridnya, makin terkenal muridnya, makin besar nama orang tersebut. Jadi akhirnya para ahli Taurat, imam-imam itu memilih murid-murid yang punya knowledge yang bagus. Memilih murid-murid yang punya uang yang banyak. Memilih murid-murid yang punya, kalau sekarang mungkin dikatakan mungkin followers Instagram yang banyak. Supaya apa? Supaya mendongkrak dia jadi tenar. Ya, tapi berbeda dengan Yesus. Di dalam memuridkan, kalau yang lain mereka memuridkan atas dasar ingin tenar, ingin dipandang hebat. Namun Yesus memuridkan atas dasar kasih, di mana ia memuridkan dengan kerinduan agar murid-muridnya mengenal, percaya dia, dan melakukan apa yang Yesus ajarkan. Ini satu perbedaan yang sangat kontras. Namanya sama-sama memuridkan, tapi motivasinya sangat kontras. Yesus memuridkan atas dasar kasih. Ahli Taurat, orang Farisi, memuridkan atas dasar kepentingannya sendiri. Hari Kamis yang lalu, tiba-tiba ketika saya ada pelayanan kedukaan, tiba-tiba seorang sahabat kontak saya. Kok ada cerita nih? Saya bingung, saya deg-degan kan? Saya kontak. Lu ingat 5 tahun lalu saya pernah cerita orang ini gini. Oh ya, saya ingat. Gila, sekarang orang itu pelayanannya luar biasa mengerikan. Sahabat saya ini menceritakan ini bukan untuk menjelekan, namun ini untuk menjadi cermin bagi saya dan dia yang juga ada dalam pelayanan untuk kita punya hati yang murni. Yang diceritakan ini dia membangun sebuah pelayanan. Di dalamnya banyak orang-orang kaya. Singkat cerita, pelayanan ini tidak terlalu berkembang. Akhirnya di masa pandemi, pelayanannya ini ditinggalkan. Ditinggalkan dan dia membuka pelayanan yang baru, saudara. Membuka pelayanan yang baru. Seiring berjalannya waktu, tim pelayanan si hamba Tuhan ini, yang katanya hamba Tuhan, ngobrol sama tim pelayanan, sama wakil gembala. Dan hal yang mengejutkan adalah, dia mematok kepada jemaat, sebulan harus kasih perpuluhan sekian puluh juta. Dan jemaat itu tidak mampu, mereka tinggalkan. Dia tinggalkan ke tempat lain. Di sana membuka persekutuan, membuka penggembalaan dengan budget yang lebih besar. Jemaat siap memberi, dia siap melayani. Ini satu hal yang sangat mengerikan. Bukan pemuritan demikian yang Tuhan inginkan. Pemuritan yang Tuhan inginkan sungguh-sungguh atas dasar kasih. Saudara, Yesus memuridkan atas dasar kasih. Ya, banyak yang Yesus muridkan, tapi paling tidak ada 12 orang. Dan kalau kita lihat 12 orang ini punya latar belakang yang ampun. Ada yang nelayan, ada yang pemungut cukai, ada seorang Yudas yang kegilaan sama uang. Ya, sampai firman Tuhan katakan, Yesus katakan bahwa dia berapa kali mencuri kas perjalanan, saudara. Tapi Yesus pilih mereka, Yesus nggak pernah usir mereka. Yesus memuridkan atas dasar kasih. Kita hanya memandang bahwa pemuritan merupakan hal yang penting jika kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Jika Yesus memandang pemuritan sebagai hal yang penting, seharusnya saya dan saudara yang katakan aku cinta engkau Yesus, juga memandang pemuritan merupakan satu hal yang penting. Tentunya memuridkan atas dasar kasih. Firman Tuhan hari ini saya beri judul, mengasihi yang Yesus kasihi. Mari saudara, Yesus mengasihi orang-orang yang tidak dipandang. Ahli Taurat mengasihi orang-orang yang terpandang. Kita mau belajar hari ini dari pribadi Yesus. Dan kita mau punya hati yang dijamah, hati yang dilawat. Untuk kita punya hati yang mengasihi siapapun yang Yesus kasihi. Kita lihat sama-sama di dalam kitab Matius pasal yang ke-9. Matius 9 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Ada satu murid Yesus yang namanya Matius. Saudara tahu Matius ini punya latar belakang apa? Ya, mungkin banyak yang gak ngeh. Ini latar belakang Matius, kita lihat. Matius 9 ayat 9 sampai 13, demikian firman Tuhan. Matius pemungut cukai mengikut Yesus.
Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepada Matius, "Matius, ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu Matius ikut Yesus. Gak sampai di situ. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melakukan hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara, ternyata salah satu murid Yesus dari 12 itu adalah namanya Matius. Dan Matius ini punya latar belakang sebagai seorang pemungut cukai. Di zaman itu pemungut cukai dipandang sebagai orang yang sangat berdosa. Disetarakan dengan pelacur, disetarakan dengan penyembah berhala, disetarakan dengan kelompok orang yang mungkin kalau meninggal itu dikatakan dia pasti masuk neraka. Matius itu bobrok. Kenapa dia bisa sampai jadi pemungut cukai? Matius pasti tahu bahwa menjadi pemungut cukai itu akan dipandang kotor, dipandang hina oleh lingkungan. Tapi kenapa dia sampai mau ikut menjadi pemungut cukai? Kenapa? Karena dia cinta uang, saudara. Karena dia cinta uang, pengen banyak uang, akhirnya dia menghalalkan segala cara. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang pemungut cukai, sekalipun dia harus menanggung pandangan lingkungan yang begitu rendah, saudara. Orang yang tidak dipandang, ahli Taurat orang Farisi pasti tidak akan mau menjadikan Matius sebagai muridnya. Ya, tapi Yesus, dia mengasihi orang-orang yang sekalipun tidak dikasih oleh dunia. Menjadi perenungan yang saya akan munculkan di slide melalui beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa sih saudara keuntungannya Yesus dari memuridkan Matius? Apa keuntungan Yesus dari memuridkan Matius? Pengetahuan teologi Matius kah? Ketenaran Matius kah? Tidak. Nggak ada, saudara, keuntungan yang diperoleh oleh Yesus ketika ia memilih Matius jadi muridnya. Namun, Yesus tetap memilih Matius untuk menjadi muridnya. Lalu di situ saya katakan, adakah gesekan ketika Matius mengikuti Yesus? Ketika Yesus tidak memanggil Matius, Yesus tidak akan bergesekan dengan yang namanya Matius. Tapi ketika Yesus memanggil Matius untuk dekat dengan dia, untuk mengikut dia, di situ timbul gesekan antara Yesus dengan Matius, walaupun mungkin tidak ditulis dalam firman Tuhan. Namun kita tahu, fokus Yesus adalah bukan kehidupan dunia, fokus Matius adalah kehidupan dunia. Fokus Matius adalah uang, fokus Yesus adalah memberi. Tentunya ini akan terjadi gesekan. Mungkin di dalam perjalanannya, dalam perjalanan memuridkan Matius, Yesus mengalami gesekan dengan Matius. Yesus menemukan bahwa Matius sulit untuk diajar karena mindsetnya itu adalah uang. Mungkin Yesus menemukan bahwa Matius melakukan kesalahan. Sangat mungkin Yesus menemukan bahwa Matius meragukan Yesus, sekalipun Matius sudah melihat mujizat. Dan ini sangat menguras hati Yesus. Saudara, kalau saudara bayangkan, ya di sini mayoritas sudah punya anak ya, sudah berkeluarga. Saudara, waktu saudara ajar anak saudara, 1 kali nggak dengerin, oke. 2 kali nggak dengerin, oke. Tapi ketika anak saudara melakukan kesalahan berulang kali, saudara punya perasaan saudara itu akan dikorbankan. Saudara harus sabar. Ya. Ketika anak saudara tahu bahwa itu dilarang tapi itu dilakukan, saudara akan bilang, "Kamu kok kurang ajar." Ketika saudara larang anak saudara, lalu kata anak saudara katakan, "Papi jahat, mami jahat." Apakah itu tidak menguras hati saudara? Tentunya itu menguras hati saudara. Begitu juga dengan Yesus ketika dia memuridkan Matius, saudara.
Ya, memang tidak diceritakan di Alkitab, tapi dari mindsetnya sudah berbeda, tentu di dalamnya ada gesekan. Tapi karena kasih, Yesus tidak usir Matius. Karena kasih, Yesus tetap memuridkan Matius. Belum lagi di situ saya tuliskan tantangan apa yang Yesus hadapi ketika hidup bersama dengan murid-murid yang lain. Ada 12 murid, saudara. Ya, belum lagi Yesus menemukan gesekan antar murid. Antar murid 12 itu saling bergesekan satu dengan yang lain. Da guru pusing, ibarat orang tua punya anak 2, udah gitu anaknya pas saya 2 anak. Bingung tuh, bingung. Orang tua ikutan bingung. Yesus punya murid 12, gontok-gontokan satu sama lain beda pendapat. Yesus juga korban perasaan, memikirkan gimana. Belum lagi ada kedegilan hati para murid. Ada ketidakmengertian murid setelah diulang-ulang, dinasehati. Ya, apalagi setelah kebangkitan Yesus, Yesus mendapati Petrus kembali menangkap ikan. Tapi tahu apa yang Yesus lakukan? Yesus datangi mereka. Yesus kembali ajar mereka. Yesus kembali ingatkan mereka firman yang udah berulang-ulang kali disampaikan. Sampai akhirnya murid-murid kembali berkumpul di Yerusalem, pencurahan Roh Kudus dinyatakan. Di sini kita bisa belajar apa? Memuridkan atas dasar kasih. Itu bukan memuridkan yang mengharapkan sesuatu imbalan. Yesus nggak dapat keuntungan apa-apa dari memuridkan murid-murid, saudara. Yang ada, maaf, Yesus korban perasaan melihat kelakuan mereka. Lihat kebebalan mereka, tapi Yesus nggak pernah usir mereka, saudara. Ya, di dalam perjalanan Yesus begitu setia, itu semua terjadi karena Yesus punya kasih yang besar. Hasil dari pemuridan Yesus apa? Terutama ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, murid-murid menjadi pribadi yang punya fokus hidup yang berbeda. Tadinya fokus hidupnya adalah uang, tapi sekarang fokus hidupnya adalah kerajaan surga. Tadinya fokus hidupnya adalah diri sendiri, tapi berubah fokus hidupnya adalah siapa? Pemberitaan firman. Sampai saudara, hanya Yohanes yang meninggal dengan cara paling damai. Hanya Yohanes yang meninggal di usia tuanya. Dia dipenjarakan di Pulau Patmos. Tapi dia tidak mengalami penyiksaan yang sedemikian rupa. Murid-murid yang lain disiksa, saudara. Ya, dengan dipenggal, wah luar biasa. Mereka mengalami penyiksaan. Tapi ketika diperhadapkan dengan kematian, mereka tidak meninggalkan iman. Buah dari pemuridan yang Yesus lakukan kepada murid-murid luar biasa. Mindsetnya berubah. Dan ketika mindset seseorang berubah, dia akan mengalami fase kehidupan yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Ada sebuah ayat yang sering kita aminkan. Tuhan itu memberi apa yang gak pernah dipikir, gak pernah dilihat, gak pernah direnungkan di dalam hati. Betul ya? Saudara, itu bukan cuma berbicara kita memperoleh hal-hal materi. Tapi ketika hidup kita dibawa ke satu fase kehidupan, dibawa ke satu level kehidupan di mana kita gak pernah pikir itu pemberian Tuhan. Hasil dari pemuridan Yesus. Hari ini kita bisa percaya kepada Yesus. Murid-murid tersebar, saudara, memberitakan Injil. Ketika mereka tersebar, mereka memberitakan Injil. Akhirnya sampailah Injil itu ke Indonesia dan kita bisa mendengar Injil. Dampak dari pemuridan itu luar biasa. Apa yang kita bisa pelajari hari ini, saudara? Wah, Yusak. Dulu kan murid-murid itu ada Yesus yang memuridkan. Hari ini siapa yang memuridkan saya? Hari ini saya gimana memuridkan? Saya nggak pernah dimuridkan. Saudara, jangan pernah katakan saudara tidak pernah dimuridkan. Yohanes 14 ayat 16-17. Firman Tuhan berkata demikian. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan dia akan diam di dalam kamu. Roh Kudus akan diam di dalam kamu selama-lamanya, hai orang percaya.
Dan apa yang Roh Kudus lakukan di dalam dirimu dan diriku? Yang Roh Kudus lakukan di dalam dirimu dan diriku adalah Dia mengingatkan, Dia menguatkan, Dia menghiburkan, Dia memampukan kita hidup di dalam kebenaran. Termasuk memampukan kita untuk melakukan pemuritan kepada orang-orang di sekitar kita, sekalipun mereka begitu menyebalkan. Efesus 4 ayat 30 katakan apa? Jangan mendukacitakan Roh Kudus. Ketika kita mengeraskan hati, di situ Roh Kudus berduka cita. Dan hari ini Roh Kudus ada di dalam saudara. Roh Kudus memuridkan saudara melalui kebenaran firman. Saat ini saudara ada di dalam sebuah komunitas. Komunitas ini dipilih Tuhan untuk memuridkan saudara. Untuk saudara boleh semakin mengenal, saudara boleh semakin percaya, saudara boleh semakin rela menghidupi kebenaran firman Tuhan. Jadi saya harap tidak ada lagi alasan bagi setiap kita untuk kita tidak memuridkan, karena kita merasa tidak dimuridkan. Roh Kudus yang ada di dalam kita memuridkan kita, saudara, melalui firman-Nya. Dan pemuridkan ini menjadi tugas bagi kehidupan setiap kita. Menjadi pertanyaannya, saudara, siapa yang harus aku muridkan? Tidak lain, tidak bukan. Yang harus saudara muridkan dan saya muridkan adalah yang pertama, keluarga kita. Pasangan kita, anak, kakak, adik, ponakan, bahkan cucu, oma, opa sekalian. Saya pernah berpikir kenapa di perjalanan hidup saya. Kenapa ya nggak udah terima Yesus udah gitu meninggal aja. Kalau setelah terima Yesus saya meninggal dunia, kayaknya saya tidak perlu capek-capek lagi berjuang hidup dalam kebenaran. Kalau saya meninggal setelah terima Yesus saya meninggal dunia, kayaknya Tuhan tidak perlu lagi dilukai oleh kehidupan saya yang komitmen, langgar, komitmen lagi, melanggar lagi. Dan saya menemukan jawaban ketika saya mempersiapkan ini. Karena Tuhan mau pakai saya dan saudara untuk memuridkan. Kalau di zaman dulu Tuhan kirim nabi-nabi untuk memberitakan kebenaran, tapi zaman ini Tuhan memakai saya dan saudara untuk memberitakan kebenaran. Untuk itu penting saudara kita terus hidup dalam pemuritan yang dimuridkan oleh Roh Kudus. Kita perlu terus saudara ada di dalam komunitas yang selalu mengingatkan kita untuk kita tetap berpegang pada kebenaran, yang mau mendoakan, mendukung kita satu dengan yang lain. Keluarga adalah tempat di mana kita tidak pernah pilih siapa yang ada di sana. Anak-anak pernah pilih orang tua. Orang tua pernah pilih anak. Oma pernah pilih cucu. Cucu-cucu pernah pilih omanya? Enggak. Wah. Tapi kan kalau suami sama istri, suami pilih istri. Istri pilih suami, ya. Tapi ketika kita memilih pasangan kita, seburuk apapun pasangan kita, saya percaya dia ada untuk membentuk kita dan kita ada untuk membentuk dia. Saya percaya kita ada untuk memuridkan dia dan dia ada untuk memuridkan kita. Saling mengingatkan, saling berjalan bersama, saudara. Siapa lagi yang bisa kita muridkan? Sahabat kita. Hari ini saya pun sedang berdoa, saya nggak bisa banyak bicara, saya nggak bisa banyak ngomong. Ada satu sahabat di mana berapa tahun yang lalu kita harusnya mati barengan. Dan saya katakan sama istrinya, sekalipun gue nggak banyak ngomong sama orang itu, sama suamimu, tapi kerinduan untuk dia berjumpa Tuhan, mengalami Tuhan, hidup dalam pertobatan itu masih ada dalam hidup saya. Saya mau bareng-bareng, saya sama dia mau bareng-bareng mati. Tapi kita sama-sama dikasih kesempatan. Jika saya boleh mengalami Tuhan, saya pun rindu dia mengalami Tuhan. Dan sekarang saya percaya orang itu sedang dalam perjalanan untuk mengalami Tuhan. Siapa lagi yang perlu kita muridkan? Saudara seiman. Kenapa saudara seiman perlu kita muridkan? Karena ketika kita lihat KTP orang Kristen sama-sama duduk dalam gereja, belum tentu rohaninya bertumbuh. Kita perlu hadir di sana. Siapa lagi yang bisa kita muridkan? Rekan kerja, rekan sekolah. Dan orang yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kita. Banyak saudara. Firman Tuhan katakan apa? Minta kepada Bapa yang memiliki tuayan. Tuayan itu banyak namun pekerja sedikit. Ya.
Hari-hari ini saya merenungkan tentang pemuritan ini. Jika kita harus melakukan pemuritan seperti yang Yesus lakukan, wow, kita nggak bisa genggam seluruh kota. Kita nggak bisa genggam satu komplek, memuridkan satu komplek, memuridkan satu RT, nggak bisa. Tapi yang paling bisa kita lakukan adalah memuridkan keluarga kita. Mungkin ada orang-orang yang nggak kepegang oleh kita. Mungkin ada orang-orang yang nggak tersentuh oleh kita. Tapi yang pasti, lakukan pemuritan. Hadir bersama dengan orang itu. Untuk berjalan, saling mendukung satu dengan yang lain. Untuk semakin mengenal dan menghidupi kebenaran. Efesus 6 ayat yang ke-12. Sebelum saya tutup firman Tuhan hari ini, saya ingin sampaikan sedikit bagaimana kondisi dunia hari ini. Saya berharap ketika kita mengerti kondisi dunia hari ini, kita semakin terbuka bahwa pemuritan ini merupakan hal yang sangat-sangat urgent. Efesus 6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Lawan kita bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat yang ada di udara. Lawan kita bukan pasangan kita, tapi roh-roh jahat yang ada di udara. Saudara, ketika kita bicara tentang roh jahat, mari saya mau ajak saudara berpikir keluar. Bukan berbicara tentang penampakan. Bukan berbicara tentang wujud-wujud yang menyeramkan. Ya, itu permainan iblis di masa lalu. Menampakkan diri, menimbulkan bau, saudara. Ya, atau apalagi menimbulkan suara. Seringkali kita lebih takut sama setan yang begitu, bukan? Tapi hari ini jangan terjebak. Karena hari ini penguasa kegelapan itu sedang bekerja dengan luar biasa. Dia tidak menampakkan diri dalam bentuk yang seram, namun dia menggunakan cara yang sangat halus untuk masuk dan menguasai pikiran. Dia mungkin tidak mengeluarkan diri dalam bentuk yang sangat seram, namun dia dengan cara yang sangat halus berusaha menguasai, mengganggu pikiran kita sehingga fokus kita nggak teralih ya, sehingga fokus kita teralih dari Tuhan. Saudara, di tahun 1922 sampai 1949 antara kurun waktu itu, ada seorang yang bernama Alice siapa? Bailey. Ya. Ada seorang yang bernama Alice Bailey. Siapa orang ini? Dia tadinya adalah seorang Kristen yang taat. Namun di dalam perjalanannya dia tidak puas dengan konsep ketuhanan. Dia merasa kok Tuhan seperti itu, kok sulit sekali, kok gak masuk nalar. Saya mau katakan, kalau Tuhan masuk nalar dua kemungkinannya. Satu, Tuhan itu gak ada karena bisa terjangkau oleh pikiran manusia. Yang kedua, jangan-jangan kita adalah Tuhan. Jadi namanya kita tidak bisa mencapai pikiran Tuhan, tidak bisa mencapai mengerti perbuatan Tuhan secara mendetil, itu adalah hal yang wajar karena kita manusia. Nah, si Alice Bailey ini dalam kekecewaannya kepada Tuhan, dia membuat 10 strategi. 10 strategi, saudara. Yang pertama, strateginya adalah keluarkan Allah dan doa dari sistem edukasi. Yang kedua, kurangi otoritas orang tua terhadap anak-anaknya. Yang ketiga, hancurkan susunan keluarga Yahudi dan Kristen. Perhatikan ini. Kenapa susunan keluarga Yahudi dan Kristen harus dihancurkan? Karena dalam susunan agama keluarga Yahudi dan Kristen, di situ ada sebuah pesan yang sangat kuat, yaitu apa? Hai orang tua, ajarkan anak-anakmu, ajarkan orang seisi rumahmu untuk mengasihi Tuhan. Ya, setiap hari, apapun kondisi, lagi makan, lagi di jalan, lagi di mana, ajarkan. Hasilnya apa? Yahudi, Kristen, ketika mengikuti hal itu, wow, keluarganya menjadi keluarga yang kuat. Dan Bailey katakan, hancurkan itu. Lalu apalagi? Legalkan aborsi. Sekarang aborsi di beberapa negara ini merupakan satu hal yang sudah sangat normal, saudara. Permudah perceraian dan beri kebebasan pernikahan, termasuk pernikahan sesama jenis. Homoseksual sebagai alternatif gaya hidup.
Turunkan derajat seni. Media sebagai sarana efektif untuk merubah mindset seseorang. Gerakan antar agama. Dan yang paling terakhir yang mengerikan. Masuki pemerintahan untuk melegalkan aborsi. Masuki pemerintahan untuk melegalkan tidak perlu lagi tentang Allah dan doa di dalam sistem pendidikan. Masuki pemerintahan untuk orang-orang tua memberi kebebasan kepada anaknya dalam memilih keputusan dalam hidupnya. Masuki pemerintahan untuk menghancurkan, untuk melegalkan aborsi, melegalkan LGBT, pernikahan sesama jenis. Dan bukan berhenti di situ. Bukan cuma masuki pemerintahan, tapi masuki gereja untuk menyepakati semua itu. Gereja yang tadinya sebagai tiang yang menegakkan dan menyuarakan kebenaran, di tahun 1922 sampai 49, Bailey udah katakan masuki gereja. Dan apa kabar hari ini? Persekutuan Gereja Dunia hari-hari ini sudah menyerukan, melegalkan gereja untuk melakukan pemberkatan terhadap pernikahan sesama jenis. Beberapa negara sudah melegalkan aborsi. Dan di zaman sekarang ini di Indonesia mungkin belum dilegalkan. Tapi kalau saudara ke kota-kota besar, ke Jakarta dan ke beberapa tempat, itu di mall bisa laki-laki jalan sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kenapa saya tampilkan ini, saudara? Ujung dari semua ini adalah iblis mau supaya manusia merasa diri mampu tanpa Tuhan. Ujung dari semua ini supaya apa? Supaya manusia menganggap ini sebagai tuntutan. Supaya manusia menganggap apa yang tadinya dilarang sama firman Tuhan itu hal yang wajar. Ini mengerikan, saudara. Ini sudah merambah di Indonesia, bagaimana banyak sekali khususnya anak-anak muda yang menyatakan bahwa aku agnostik. Aku gak percaya Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang hari-hari ini sudah apatis terhadap Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang hari ini merasa dirinya mampu tanpa Tuhan. Kemarin Ibu Gembala dalam ibadah Yud membahas tentang Yosua dan Kaleb. Kenapa mereka gak bisa masuk dalam tanah Kanaan? Orang-orang Israel gak bisa masuk dalam tanah Kanaan. Karena hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Saudara, ini sangat dekat dengan kita, saudara. Apa yang saudara baca dalam layar handphone saudara, itu hari-hari ini sangat dekat dengan kita. Yang menjadi pertanyaannya, di mana anak saudara? Di mana adikmu? Di mana kakakmu? Masihkah dalam hidupnya itu terfokus kepada Tuhan? Masihkah orang-orang itu menganggap bahwa firman Tuhan ini berharga? Masihkah mereka merasa bahwa aku perlu firman Tuhan? Atau hari ini mereka disajikan dengan hal-hal ini dan mereka memandang wajar segala sesuatu yang dunia tawarkan. Kalau saudara pernah dengar kata antikris, seringkali kita takut ya dengar kata antikris ya. Waduh, mengerikan, akhir zaman mengerikan. Saya mau bilang, ketika antikris berkuasa, ini semua akan luar biasa menggila. Apa yang saudara baca ini akan luar biasa menggila, dan itu sangat nyaman bagi daging. Sangat nyaman bagi daging. Mari saudara, memuridkan merupakan hal yang urgent. Jika saudara mengasihi sahabatmu, saudara mengasihi anakmu, saudara mengasihi orang tuamu, saudara mengasihi cucumu, saudara mengasihi kakek nenekmu, dan saudara tahu bahwa hidupnya tidak terfokus kepada Tuhan, hidupnya terfokus untuk memuaskan keinginan sendiri, saya mau katakan sore hari ini dengan segala hormat, saudara jangan tunda untuk bergerak. Mari. Jangan sampai mereka makin tersesat, makin jauh. Di dalam saudara ada Roh Kudus. Matius 28 katakan apa? Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saya berdoa dan saya undang semuanya kita untuk kita satu hati, kita berdoa, minta kepada Tuhan. Supaya kita punya kasih yang besar. Sehingga kita bisa memuridkan bukan dengan kekerasan, namun dengan kasih.
Anak saudara ada 10. Kasih Tuhan yang memenuhi hidup saudara sanggup memampukan saudara mengasihi 10-nya. Anak saudara ada 5. Kasih Tuhan itu sanggup untuk memenuhi hidup saudara, untuk mengasihi mereka satu persatu, memuridkan mereka satu persatu. Sekalipun di dalam memuridkan mungkin saudara mengalami gesekan. Mungkin saudara mengalami ketidakpuasan, kekecewaan. Tapi ingat, bagaimana Yesus memuridkan dengan kasih. Dia tidak pernah usir. Mari saudara. Jika saudara hari ini mendengar firman ini di rumah atau di tempat ini bersama dengan keluarga, dan saudara tahu bahwa ada 1-2 anggota keluarga yang sedang dalam pengaruh iblis seperti ini, hidupnya gak terfokus sama Tuhan, bangun kesehatian. Bangun kesehatian. Saya percaya saudara, dengan kasih, kekerasan hati akan dihancurkan. Saya percaya dengan konsistensi, kekecewaan akan dipulihkan. Bagaimana Yesus ketika memuridkan murid-murid? Satu firman Tuhan tulis, pagi-pagi benar dia naik ke atas untuk dia berdoa. Artinya, dalam proses perjalanan memuridkan murid-murid, Yesus pun selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Mari saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, mari. Iblis hari-hari ini bekerja dengan luar biasa, dengan cara yang sangat mulus. Jangan sampai kita tersesatkan. Jangan sampai orang di sekitar kita pun tersesatkan. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan sebuah video yang luar biasa. Hari-hari ini seorang hamba Tuhan. Hari-hari ini di media sosial beliau sangat namanya cukup terkenal, ya. Dan sepenggal khotbahnya kita akan dengarkan. Silakan. Saya pemakai narkoba 9 tahun. 9 tahun pakai narkoba. Keluarga besar saya rata-rata kunci pintu kalau saya muncul. Barang berharga diamankan, baru saya boleh masuk. Namanya Hari Timmerman. Dia tinggalkan pekerjaannya di bank supaya tiap hari bisa fokus nolong saya. Saya ke rumahnya nggak ada pagar, nggak dikunci, handphone berserakan. Lalu dia panggil anak yang SD. Tanpa saya sadari, air mata saya meleleh. Hampir kurang lebih 2-3 tahun. Tiap malam suami istri doakan saya, Tuhan pulihkan Yeri. Bapak bukan om, bukan saudara, bukan satu gereja, bukan satu marga, enggak. Di situ saya lihat Yesus. Dia memperlakukan saya dengan berharga. Itu berdampak sampai hari ini. Kalau kita cinta Tuhan, maaf saudara nggak bisa buang standar ini. Cintailah orang-orang yang Yesus cinta. Itu cinta yang Tuhan mau letakkan di dalam hati kita. Saya minta sekali lagi diputarkan. Yang di rumah perhatikan kata-katanya perlahan-perlahan. Karena setiap katanya pesannya sangat luar biasa. Sekali lagi. Sebelum kita masuk dalam rumah. Tahun. Semua keluarga besar saya rata-rata kunci pintu kalau saya muncul. Ditolak sama keluarganya. Saya boleh masuk. Namanya Hari Timmerman. Dia tinggalkan pekerjaannya di bank supaya tiap hari bisa fokus nolong saya. Saya ke rumahnya nggak ada pagar, nggak dikunci, handphone berserakan. Lalu dia panggil anak yang SD. Nah, mulai hari ini kamar kamu dipakai Kak Yeri ya. Tanpa saya sadari, air mata saya meleleh. Hampir kurang lebih 2-3 tahun. Tiap malam suami istri doakan saya, Tuhan pulihkan Yeri. Bapak bukan om, bukan saudara, bukan satu gereja, bukan satu marga. Di situ saya lihat Yesus. Dia memperlakukan saya dengan berharga. Itu berdampak sampai hari ini. Kalau kita cinta Tuhan, maaf saudara nggak bisa buang standar ini. Cintailah orang-orang yang Yesus cinta. Itu cinta yang Tuhan mau letakkan di dalam hati kita. Saudara, bagaimana Yeri dipulihkan 9 tahun dia terjebak, terikat dalam narkoba lewat seorang yang bernama tadi Hararti Turman, siapalah kurang jelas. Akhirnya Yeri Patinasarani berjumpa dengan Tuhan. Saya tidak tahu persis kapan waktunya, tapi saya dengar kesaksiannya mungkin ketika dia usia sudah di atas 20-30 tahun. Hari ini, kenapa saya katakan Yeri Patinasarani ini di media sosial sangat tenar namanya? Karena dia mendampingi seorang influencer besar yang bernama Coki Pardede. Coki Pardede ini pemikirannya brilian, saudara. Di kalangan anak muda, Coki Pardede ini luar biasa, walaupun dia menyatakan diri bahwa dia agnostik dan tidak menutup kemungkinan banyak juga orang yang menjadi agnostik karena mengikuti langkah Coki Pardede.
Tapi Yeri Patinasarani ini punya hati, mendampingi terus. Ada konten program apa, Yeri terus ikut. Kita sebelumnya tidak tahu. Kita kira karena mereka punya kerjasama, dua orang ini punya kerjasama. Saudara tahu, berapa hari yang lalu Coki Pardede ditangkap oleh polisi di Tangerang Kota karena kasus apa? Narkoba. Yeri Patinasarani 9 tahun terikat narkoba. Kita lihat di dunia maya, di dunia media sosial, dekat sekali ini dua orang. Kemarin ketangkap karena kasus narkoba. Dan kemarin hari Sabtu muncul sebuah video wawancara antara Yeri Patinasarani dengan Deddy Corbuzier. Yeri ditanya, apa untungmu mendampingi Coki Pardede? Dia cuma bilang, nggak ada, karena aku bukan cari untung. Deddy katakan, apakah kamu kecewa? Ya, namanya kecewa ada. Tapi sampai saat ini, aku akan tetap mendampingi Coki Pardede untuk menolong dia keluar dari keterikatan narkoba. Ternyata teman-teman Coki Pardede ini dia sudah tahu bahwa si Coki ini terlibat narkoba, saudara. Dan hal yang mengejutkan yang dinyatakan oleh Yeri Patinasarani ini, dia sampai ikut Coki Pardede tur kemana pekerjaan, keluar kota, dia ikut mendampingi, pakai duit sendiri, waktunya dia korbankan untuk mendampingi satu orang ini. Memang saat ini belum terlihat hasilnya Coki Pardede ditangkap oleh kepolisian. Tapi saya percaya hari ini dunia sedang membutuhkan sosok seperti Yeri Patinasarani. Anakmu, orang tuamu membutuhkan figur yang hadir, yang tahu kesalahan mereka namun mau bareng-bareng sama mereka bangkit, mau menerima mereka berjalan, memulai satu kehidupan, fase kehidupan yang baru. Dan saya berdoa, biar kasih Tuhan memenuhi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, menatap tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganku untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Kita naikkan pujian dengan kesungguhan hati. Tuhan, kami perlu kasih-Mu Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Ini doa kami, kerinduan kami. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Sore hari ini kami datang, teladan bagi kami memuridkan dengan penuh belas kasihan.
Dan sore hari ini kami dibukakan sedikit apa yang sedang iblis kerjakan dengan begitu luar biasa. Kami melihat bagaimana iblis mulai banyak mengalihkan fokus orang-orang di sekitar kami. Mulai banyak orang yang meremehkan firman Tuhan sekalipun beragama Kristen. Mungkin keluarga kami, mungkin pasangan kami, mungkin anak kami, mungkin orang tua kami, mungkin cucu kami, mungkin kakek nenek kami, mungkin sahabat, rekan kerja kami. Fokusnya mulai teralih daripada Engkau. Terima kasih karena Engkau mau pakai kami, Tuhan. Sore hari ini, Tuhan, biarlah kasih Tuhan mengalir bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, kasih Tuhan mengalir. Kami perlu kasih-Mu Tuhan untuk berdiri, berjalan bersama dengan orang yang terdekat dengan kami, membawa mereka semua fokus kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan melawat setiap kami, karena kami tahu ketika kasih itu memenuhi kami, Tuhan, orang-orang di sekitar kami yang kami muridkan boleh berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi ketika saudara memuridkan, ketika saudara memulai melangkah untuk membagikan kebenaran, mulai mendidik, mulai memperingatkan, mulai masuk lagi memberitakan firman kepada keluargamu, sahabatmu. Saudara tidak pernah tahu kelak mereka akan menjadi apa ketika mereka berjumpa Tuhan. Tapi saya percaya ketika mereka berjumpa Tuhan, mereka akan masuk dalam fase kehidupan yang tidak pernah mereka pikir. Jangan menyerah. Bangkit. Orang tua bangkit sore hari ini. Memuridkan anak-anak. Suami-suami bangkit memuridkan istri. Istri bangkit memuridkan suami. Orang tua bangkit memuridkan anak, anak bangkit memuridkan orang tua. Terjadi satu sistem yang indah di dalam rumah tangga kami semua mulai saat ini dalam nama Yesus. Ada hikmat Tuhan menyertai kami untuk memuridkan keluarga kami, sahabat kami, orang-orang terdekat. Pakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang bersiapkan kami. Mari jemaat Tuhan, kita menyiapkan hati, kita siapkan roti dan anggur yang sudah kita persiapkan untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar Tuhan, terima kasih Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Sekali lagi naikkan pujian ini. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sempurna menyelamatkan kami Tuhan. Di atas kayu salib Kau terpak, tubuh-Mu terluka tercabik, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau menggantikan kami. Harusnya kami yang di sana,
Tapi karena kasih-Mu yang besar bagi kami, Engkau menggantikan kami. Dan sebagai ucapan syukur kami rindu menceritakan. Kami rindu membawa orang-orang di sekitar kami untuk mengalami kasih-Mu, untuk terfokus kepada Engkau. Biarlah lewat perjamuan kudus sore hari ini, kami mengenang kembali pengorbanan, kematian, kebangkitan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sucikan air, anggur, sucikan roti yang ada dalam genggaman kami hari ini. Lawatan Tuhan terjadi. Terima kasih, terima kasih. Mari saudara, kita mau angkat roti di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita, anggur yang perlambang darah Yesus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kembali kami diingatkan bahwa kuasa kebangkitan, kuasa kematian dan kebangkitan itu ada dalam hidup kami. Kami hidup menjadi manusia baru, meninggalkan masa lalu kami dengan kekuatan Roh Kudus. Terima kasih buat sore hari ini. Kami bersatu berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan Indonesia. Lawat Indonesia, damai sejahtera-Mu turun di tengah bangsa dan negara kami. Di tengah kondisi yang begitu sulit, Tuhan yang menolong bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, Tuhan beri hikmat untuk mengambil keputusan, supaya keputusan yang diambil keputusan yang tepat, dan lewat itu apa yang jadi agenda Tuhan boleh terjadi dan tergenapi. Kami bersyukur Tuhan untuk COVID-19 yang sudah mulai melandai Tuhan. Kami berterima kasih. Itu pun semua karena campur tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan seluruh rakyat Indonesia boleh taat terhadap anjuran pemerintah, untuk kami juga boleh bekerja sama dengan pemerintah mendukung penyelesaian kondisi ini. Kami berdoa Tuhan untuk perekonomian Indonesia, Tuhan pulihkan. Untuk segala aspek Tuhan yang terganggu karena COVID-19, Tuhan yang campur tangan. Kami bersatu berdoa untuk komunitas kami, Jerusalem Community Church. Terus pakai komunitas ini untuk membawa kami semua semakin mengenal, mengerti, dikuatkan menghidupi isi hati-Mu. Dan biarlah nama Tuhan pribadi, mengalami Engkau secara pribadi. Kami semakin antusias bersaksi, kami semakin antusias dan rela melakukan kehendak-Mu, firman Tuhan menjadi teladan. Kami boleh semakin antusias, rindu, rela memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara seiman kami Tuhan, yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, kelemahan jiwa, keputusasaan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semangat yang patah dibangkitkan, pengenalan akan Tuhan membangkitkan pengharapan, dan cinta Tuhan memulihkan hati yang terluka. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu rela sukacita melakukan firman Tuhan, ada dalam kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan orang tua anak, suami istri, kakak adik, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Pekerjaan, perkuliahan, studi Tuhan, pergaulan, perekonomian, kesehatan, semua yang Tuhan percayakan bagi kami, kerohanian kami dan pelayanan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh mengandalkan Tuhan dan kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Mau hidup selamanya senangkan hati-Mu. Senangkan hati-Mu. Jalan dengan lancar,
Ada beberapa pengumuman, saya kembali mengingatkan nanti hari Rabu kita sama-sama worship night, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mendengar firman Tuhan, kita sama-sama mendoakan dan mendengar kesaksian dari saudara-saudara seiman kita yang mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Lalu hari Jumat kita ada Bible study, saudara. Saya mengundang setiap jam 6 sore melalui aplikasi Zoom untuk kita belajar bersama-sama, ya. Dan juga recording ibadah bisa disaksikan di YouTube channel. Dan juga bagi saudara, saudari, bapak ibu saudara yang ingin dilayani secara khusus pelayanan personal, ya, ingin didoakan, apapun itu, saudara boleh menghubungi saya atau Ibu Gembala, saudara, di nomor WA 085159523664. Ya, nomor Ibu Gembala ada di situ, saya sendiri nggak hafal ya. Jadi kalau mau bikin games, jangan uji saya, tanya nomor Ibu Gembala, nggak hafal saudara ya. Ya, oke. Nah, lalu yang terakhir untuk persembahan dan persepuluhan, saudara boleh langsung transferkan ke rekening BCA 15703300043. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.